Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7, teman-teman kelas 8, kakak-kakak kelas 9. Apa kabar? Baik. Gimana nih puasanya? Yang pasti harus semangat sampai akhir dong. Walaupun sedang menjalani puasa, kita harus tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk terus rebahan. Gak terasa ya udah bulan Ramadan dan 1 bulan lagi Idul Fitri. Nah, ngomongin tentang puasa Ramadan, pasti sudah tahu kan tentang peristiwa malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Sering disebut sebagai malam 1000 bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim. Pada saat itu seluruh umat muslim akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal dan kebaikan. Ada banyak keutamaan dalam malam Lailatul Qadar loh. Dan di pesantren Ramadan kali ini, guru PAI kita sekaligus pembina santri yaitu Bapak Iksan Sunaryo akan memberikan materi tentang hikmah dan keutamaan Lailatul Qadar. Pak Iksan Sunaryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, semua yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 1 Wadari Caksa, semuanya yang kami hormati, anak-anak, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wadari Caksa yang saat ini di rumah, juga yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama meskipun lewat daring atau online dalam acara Pesantren Ramadan tahun 2021 SMP Negeri 1 Wadari Caksa. Semoga kita semua yang berpuasa pada pagi hari ini selalu dalam lindungannya, kemudian selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam ridhonya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, yang selalu kita nantikan kebaikan untuk kita semua fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita melaksanakan rutinitas kita di pesantren Ramadan ini, yakni nanti dalam materi hikmah dan keutamaan malam Lailatul Qadar, sebelumnya kita dahului dengan bersolawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kita semuanya tahu bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tentunya
kita harus sering dan selalu membaca sholawat. Nah, itu tadi adalah salah satu sholawat, yakni sholawat Badar. Yang dipopulerkan siapa Mbak Sita? Sholawat Badar? Gak tahu ya. Nah, yang dipopulerkan oleh Mas Arya Iksani. Baik, kita kembali pada materi pada kesempatan pagi hari ini, yakni tentang hikmah dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Mbak Sita pernah menjumpai malam Lailatul Qadar belum selama ini? Belum ya. Dalam penjelasan Quran Al-Qadar nanti akan kita jelaskan satu persatu, yakni kita baca bersama-sama dulu ya sama anak-anak yang di rumah. Yakni tentunya ketika kita mau mempelajari ataupun memahami tentang Lailatul Qadar tidak terlepas dari surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ada berapa ayat Mbak Sita? Surat Al-Qadr 5. Ada 5 ya. Ya, kita pelajari makna dan artinya ya. Apa yang terkandung dalam surat Al-Qadr? Ya, tentunya dalam bahasa Al-Qadr sendiri adalah kemuliaan Lailatul Qadar. Tadi yang disinggung dalam materi pagi hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Dalam ayat pertama disebutkan sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, ini berarti kita kembali pada kisah malam nuzulul Quran. Mbak Sita tahu apa malam nuzulul Quran? Belum? Ya, nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, yakni pada saat itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan, ini pasti Mbak Sita pernah ingat bahwa dulu Nabi Muhammad itu sering beribadah di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Di Gua Hira tersebut Nabi Muhammad beribadah untuk menyembah sang Roh, yang saat itu tentunya Nabi Muhammad belum tahu siapa Tuhan yang disembah. Tapi Nabi Muhammad meyakini bahwa Tuhan itulah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Makanya Nabi Muhammad tidak percaya dengan berhala-berhala yang disembah masyarakat Mekah pada saat itu. Akhirnya datang malaikat Jibril pada malam itu. Malaikat Jibril mendo-mendo, mendo-mendo itu biasanya merubah diri menjadi seorang laki-laki yang ganteng, tapi yang nggak persis seperti saya lah. Ya lebih gantengan dikit, bukan dikit, lebih gantengan banyak. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang sebagai seorang laki-laki. Kenapa harus berubah seorang laki-laki? Ya karena saat itu Nabi Muhammad kan belum pernah melihat makhluk yang lain. Ketika kok misalnya kita pribadi ya melihat makhluk yang berbeda dengan kita, kira-kira kaget apa tidak? Kaget, shock bahkan. Makanya dulu ada yang sampai pingsan, sampai terbirit-birit ketika melihat makhluk yang lain. Nah, sama
ketika malaikat Jibril datang, saat itu malaikat Jibril menyampaikan sebuah surat yang pertama yang kita tahu adalah surat Al-Alaq, yang bunyinya adalah Iqra, bacalah. Nabi Muhammad saat itu menjawab apa? Saya tidak bisa membaca. Disebutkan lagi malaikat Jibril Iqra sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru diteruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai ayat ke-5. Nah, itu adalah malam pada saat nuzulul Quran, disebutkan dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan berikutnya ayat kedua, dan tahukah kamu apakah malam kamu lihat itu? Dipertanyakan. Yang ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun, Mbak Sita? Ratusan. Kayak wafer itu ya, wafer kira-kira berapa lipat? Ratusan. Ya nanti bisa dihitung, Mbak Sita. Jadi kalau 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah itu sampai 1000 bulan. Pahalanya itu sampai dilipat gandakan 1000 bulan ketika orang melaksanakan kebaikan. Ayat keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kita tahu tugas malaikat Jibril untuk apa, Mbak Sita? Tugas malaikat Jibril untuk apa? Tugas malaikat Jibril seperti ketakutan ya, seperti mati lampu ya sayang. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Loh Pak, wahyu di rumah kok disampaikan? Bukan wahyu Raino, bukan wahyu Raino Allah, yakni para nabi rasul. Yang kelima, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sing jengene malam itu berarti ya setelah setelah Isya. Malam itu orang yang maghrib ini masih belum malam. Corong Jawa jenis surup. Nah itu, jadi malam nanti sampai fajar. Fajar itu juga banyak, bukan fajar sing Rino itu bukan. Ya kira-kira ya waktu imsak itulah, itu fajar ini masuk. Nah itu beberapa arti penjelasan dari surat Al-Qadr, yakni dulu Lailatul Qadar itu merupakan malam turunnya Al-Quran, sehingga malam Lailatul Qadar itu diperingati pada bulan Ramadan. Kalau orang tanya kayak gini, bulan yang paling utama itu bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian malam di bulan Ramadan yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Jadi harapan kita dalam berpuasa selama Ramadan ini, kita juga menemui bulan Ramadan, kita juga menemui malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita bisa mencari malam Lailatul Qadar itu, begitu Mbak Sita ya? Mbak Sita kalau lemes ini puasa ya? Puasa ya? Pak Isan saja puasa tapi semangat. Kalau puasa jangan dilemes-lemesin ya, biasa aja. Nah, jadi bulan Ramadan itu memiliki sekian banyak keistimewaan, dan salah satunya adalah Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang oleh Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang kita tilik ini saja. Kok lebih baiknya itu seperti apa? Apakah kita nanti itu tidak perlu melaksanakan ibadah tapi menunggu malam Lailatul Qadar? Betul begitu Mbak Sita? Tidak. Apakah kita tidak perlu beribadah seumur hidup, cukup kita menanti malam Lailatul Qadar? Betul seperti itu? Tidak. Ternyata malam Lailatul Qadar ini membawa kita untuk keistiqomahan. Meskipun banyak yang bilang malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, mulai dari tanggal 21, 23 dan hitungan ganjil lainnya.
Tetapi tidak semacam itu kita mengikutinya. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir kita harus selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sholat malam kita. Mbak Sita pernah sholat malam? Enggak. Belum pernah ya? Kok enggak itu loh. Nanti sholat malam ya, nanti ya. Insyaallah. Insyaallah. Sholat malam itu contohnya apa Mbak Sita? Tahajud. Tahajud ya. Sudah tahu niat sholat tahajud? Sudah tahu belum? Belum. Nanti setelah ini les privat ya. Kalau les itu jangan les IPA matematika saja lah. Les sholat tahajud. Oke, nanti diikuti les sholat tahajud di Pondok Pesantren Spensari ya. Gitu ya Mbak Sita ya. Masa setiap hari les LP3 terus kok. Itu. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus selalu berupaya untuk melaksanakan kebaikan. Ini anak-anak yang di rumah juga, kalau ingin mendapati kalau ingin mendapati malam Lailatul Qadar, juga harus menyiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah malam. Salah satunya adalah sholat tahajud. Tapi sholat tarawih juga termasuk ibadah malam. Sholat witir juga, membaca Al-Quran, berzikir. Kalau berzikir pernah Mbak Sita? Berzikir itu menyebut asma Allah. Kalau paling gampang ya Allah, Allah, Allah itu paling simpel. Tapi kalau ingin ditambah ya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu termasuk zikir-zikir ya. Itu zikirnya ya, kalau jangan hanya 1, 2. Kalau biasa Bapak Ibu mungkin orang tua di rumah kan 33 ya. Misalnya Subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Nanti kalau kalian mau mencoba, cobalah yang 100 kali ya. Beli tasbih itu, habiskan tasbihnya. Tasbih itu kan jumlahnya 99, berarti tambah penolnya 1 itu pas 100. Nah, nanti ketika malam Lailatul Qadar, anak-anak harus melaksanakan, mencoba untuk menemukan keheningan malam dengan Lailatul Qadar. Memang banyak yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika air itu tenang. Ibarat kata air itu selalu bergejolak, tapi pada malam Lailatul Qadar air itu akan tenang. Malam menjadi hening, orang mercon. Tidak ada gemuruh apapun, dan pohon-pohon ini menunduk, tidak berkeliaran dan lain sebagainya. Bahkan binatang-binatang kecil, jangkrik-jangkrik tidak berbunyi. Padahal kalau kalian hidup di daerah puncak, Mbak Sita pernah ke puncak? Pernah. Ya, di mana itu? Ya maksudnya puncak mana? Kalau puncak Orange City kan ya bohong juga kali. Kalau Pak Ihsan itu pernah ke puncak saat mendampingi Mbak Andin syuting sinetron. Itu ke puncak ya. Nah, itu suara di puncak itu kalau sore gitu ya. Ini kan pagi. Kalau sore itu ada kring 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 kring. Itu selalu ada. Nah, kalau kalian ingin membuktikan malam Lailatul Qadar, boleh ke sana. Ya boleh-boleh saja. Tapi juga tidak selamanya. Itu beberapa pendapat. Baik. Sekarang kita memahami 3 makna kata Al-Qadr dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan suratnya, kemudian terjemahannya. Sekarang kita pahami 3 makna Al-Qadr dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penetapan dan pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Mbak Sita kan tahu, kita itu hidup di bumi ya, bukan di Neptunus. Nah, kita juga tahu awal penciptaan manusia, bahwa dulu diciptakan adalah manusia pertama kali siapa Mbak Sita? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pertama kali, kemudian hidup di surga karena sendirian, tidak punya teman. Akhirnya Nabi Adam galau, melihat di sana ada burung, burungnya kok berdua. Kemudian di sana ada apa namanya, ikan, ikannya kok lari-larian.
Di sana ada hewan apa? Hewan itu kok berdua. Akhirnya Nabi Adam karena bersedih karena sendirian, akhirnya minta didatangkan teman. Nah, setelah Nabi Adam minta, Nabi Adam ini tertidur di bawah pohon ceritanya. Setelah tertidur, akhirnya setelah bangun, itu Nabi Adam melihat seorang wanita yang cantik. Cara Jawa, kowe sapa? Iki yang tanya Nabi Adam, kamu siapa? Aku. Ini yang Hawa jawabnya, aku teman kamu. Akhirnya Nabi Adam gembira. Itu tentang penciptaan manusia. Nah, sekarang adalah tentang penetapan perjalanan hidup manusia. Jadi orang di bumi ini tersasar semuanya saat itu. Kemudian diturunkanlah seorang Nabi dan Rasul yang bernama Nabi Muhammad. Kemudian diberi jalan lewat datangnya Al-Quran. Inilah babak awal perjalanan hidup manusia, yakni agama Islam. Sejak saat itu terpatri dalam bumi ini bahwa kita berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Kita hidup berdasarkan Al-Quran. Kemudian makna yang kedua kata Al-Qadar adalah tentang kemuliaan. Malam tersebut adalah malam yang mulia, tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Karena termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi sangat penting dan sangat istimewa. Makanya malam itu sangat mulia. Yang ketiga makna Al-Qadar adalah sempit. Ini juga perlu dicatat ya anak-anak. Nanti juga ada tugas untuk menangguhnya. Makna yang ketiga adalah sempit, yakni malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini yang menakutkan Mbak Sita. Ada terbesit pertanyaan, ketika malam Lailatul Qadar, kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat, betul nggak? Ya. Nah, kira-kira itu terjadi orang kebaikan, misalnya kita melaksanakan kedoliman atau kesalahan, kira-kira dilipat gandakan apa tidak? Mungkin. Iya. Makanya sangat menakutkan. Makanya ketika bulan Ramadan kita jangan berbuat aneh-aneh. Ojo coba-coba. Nggak tiba-tiba Mbak Sita ingin keramaian. Apa keramaian yang diraih? Ngobong rumah? Ya jangan. Kalau nanti ada yang meninggal, ada yang sakit, ya tidak boleh. Makanya kita itu jangan sampai, apalagi siswa SMP 1 dari Jaksa, gawe mercon, bom molotov atau lain sebagainya. Ya jangan. Kita fokus untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Setuju nggak? Setuju. Berikutnya malam Lailatul Qadarnya turun di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi ada yang minta, "Loh Pak, anjing ngono kenapa kok setiap bulan tidak turun?" Misalnya bulan Januari, Februari, malam Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan. Meskipun ada ulama yang mengatakan sebagian kecil mengatakan ada yang tidak turun, tapi kita meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu ada dan kita harus selalu memuliakannya. Berikutnya di atas telah dikemukakan bahwa Nabi mengajarkan sambil mengamalkan beberapa kegiatan ketika kita melaksanakan malam Lailatul Qadar. Dulu itu gini Mbak Sita,
Karena dulu itu belum banyak orang yang mempunyai rumah yang bagus, belum banyak orang mempunyai fasilitas tempat tinggal yang bagus, sehingga masjid dan rumah Allah itu menjadi tempat yang favorit. Kalau dulu mungkin bapaknya Mbak Sita itu mungkin kebiasaannya kalau malam itu tidur di musola, tidur di surau, tidur di pondok atau sejenisnya. Karena dulu kamar itu hanya satu di rumah, anaknya banyak itu tidurnya ya di ruang tamu. Gelar tikar, dulu tidak tikar, welet. Welet itu dobos disunduk-sunduk. Jadi kalau kita bangun dari tidur itu apa namanya, ini tulang punggung belakang itu garis-garis. Terus setelah tikar itu nggak adanya itu tikar plastik. Tikar plastik itu apa, segi-empat itu juga garis. Itu dulu semacam itu. Jadi tidak ada anak kok punya kamar sendiri seperti sekarang, itu tidak. Dulu kehidupan itu sangat ya ekonomis sekali. Kamar itu hanya untuk orang tua dan anak kecil. Kalau anak besar ya tidur di lantai. Makanya dulu itu ketika malam Lailatul Qadar mendekati malam-malam itu, banyak orang itu beriktikaf di masjid. Iktikaf itu apa sih Pak? Iktikaf itu duduk kemudian berzikir di tempat ibadah di rumah Allah yang kita kenal dengan masjid atau yang di dekat kita musola. Semacam itu. Di dalam malam itu kita merenungi, kemudian menyucikan jiwa. Terkadang kalau kita malam hari suasana sunyi, itu kita itu bisa berbicara secara langsung kepada Allah. Kita bisa meminta langsung. Dan itu adalah waktu yang mustajabah. Kalau kita berdoa misalnya pagi, siang, kemudian sore, malam, yang saat itu banyak orang berdoa, itu kan ibaratnya kalau di sinyal telepon itu kan sangat banyak. Tapi ketika semua orang sudah tertidur, hanya kita yang bangun dan berdoa, itu kan sangat mudah sekali. Makanya kalau anak-anak, kemudian kita semua ingin mendapatkan waktu terbaik untuk berdoa ya ketika malam hari itu. Di malam ketika semua orang sudah tidur, kita bangun untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat nanti kita berzikir, setelah berzikir kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa contoh masa lalu ketika masyarakat ingin menghadapi, melaksanakan dan menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya lantas bagaimana kita sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 dari Jaksa dalam menyambut malam yang mulia yakni malam Lailatul Qadar? Ya tentunya kita harus melaksanakan yang pertama adalah keistiqomahan dalam beribadah. Ini alhamdulillah pagi ini semuanya berpuasa ya. Alhamdulillah termasuk Mbak Sita juga berpuasa. Nanti malam ketika sudah terdengar adzan maghrib juga harus berbuka, kemudian melaksanakan sholat maghrib, kemudian juga melaksanakan sholat isya, kemudian tarawih ya. Kemudian tarawih ada witir, setelah witir juga ada tadarus. Mbak Sita sering atau pernah melaksanakan tadarus Quran? Pernah ya? Itu lama sekali ya waktu masih kecil. Enggak ya, sekarang juga masih. Ya, termasuk di dalam kegiatan pesantren Ramadan ini nanti anak-anak juga ada laporan untuk kegiatan malamnya. Di antaranya adalah kegiatan malam seperti malam Lailatul Qadar. Ini beberapa keterangan yang dapat Bapak sampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Pesan terakhirnya, kesimpulannya, karena malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik dari 1000 bulan dan sangat jarang, maka kita harus menyiapkan, kemudian mempersiapkan
dengan sebaik-baiknya supaya kita semua bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Dan di Ramadan ini supaya kita selalu menambah kebaikan, menjadi siswa yang lebih baik, menjadi jiwa yang lebih baik, di rumah juga dengan orang tua lebih baik, dengan guru-guru juga lebih baik. Semua itu kita harapkan, kita hadapkan, kita mohonkan, dan kita siapkan untuk menemui malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada juga beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hikmah paling utama dari malam Lailatul Qadar? Baik, ada pertanyaan dari siapa Mbak Sita? Dari Bila dari Kalimantan. Bila dari Kalimantan. Ya, tadi ya sudah ngetik nomor di sini ya. Pertanyaannya yang utama dari apa hikmah paling utama dari malam Lailatul Qadar? Oke, hikmah paling utama dari malam Lailatul Qadar gini. Allah itu memberikan kemudahan kepada kita lewat malam Lailatul Qadar. Allah memberikan keterbukaan kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan. Ibarat kata Mbak Sita, kita ini sudah diberi jalan, kita ini sudah diberi waktu, dan waktu dan jalan ini adalah waktu dan jalan yang istimewa. Kok sampai kita tidak melaksanakannya? Banyak orang bingung mencari jalan dan waktu. Lah, ini jalan dan waktu sudah dibuka. Inilah saatnya. Berarti hikmah kita adalah inilah saatnya kita mengawali kebaikan. Seperti tadi dalam Al-Quran dijelaskan, malam Lailatul Qadar itu malam ketika dunia ini mulai awal perjalanannya. Dan kalau kita merasa diri kita kemarin kita itu jauh dari Allah, kita merasa jauh dari kesempurnaan, malam Lailatul Qadar inilah saatnya kita untuk mengawali tahun kehidupan yang lebih baik. Itu hikmah yang paling penting. Nah, yang kedua ada lagi nih Pak. Kenapa Lailatul Qadar hanya terjadi di satu malam, tidak 2 atau 3 malam? Pertanyaan dari siapa ya? Aditya dari Palembang. Oh, dari Palembang ya. Kenapa kok tidak 2 malam atau 3 malam? Kira-kira Mbak Sita itu kalau itu 1 apa 2? Misalnya Mbak Sita ini wanita tercantik, itu 1 apa 2? 1, ya. Kira-kira mau diduakan enggak? Enggak. Nah, ternyata yang istimewa itu 1. Tidak ada istimewa yang 2. Misalnya sekolah Spensari itu sekolah terbaik, berarti kan yang nomor 1. Masa ada terbaik 1, terbaik 2, atau terbaik 1 yang kedua? Itu kan enggak. Malam Lailatul Qadar juga semacam itu. Kalau yang paling itu pasti hanya sekali. Makanya kita jangan menyia-nyiakan. Kenapa tidak 2 kali, tidak 3 kali? Lalu yang 1 kali saja itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Berapa menit, berapa jam, berapa waktu, tidak ada yang tahu. Tetapi kita selalu meyakini, karena memang itu ada dalam keyakinan kita semua. Itu Mbak Sita. Nah, itu tadi materi hikmah dan keutamaan Lailatul Qadar yang telah disampaikan oleh Bapak Ihsan Sunaryo. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa istimewanya malam Lailatul Qadar dan banyak hikmah yang kita dapat di malam Lailatul Qadar. Sekian materi hikmah dan keutamaan Lailatul Qadar dalam pesantren Ramadan SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun 2021. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Ihsan Sunaryo bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.